Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul Behaving Badly. Film yang dirilis tahun 2024 ini menceritakan tentang kisah pemuda yang belum pernah bercocok tanam sama sekali dan sedang mengejar cinta pertamanya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga buat nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Rick. Suatu hari saat pulang sekolah, Rick menemukan ibunya yang melakukan percobaan pengakhiran debut di dunia dengan menggunakan barang haram. Rick pun segera menelpon ambulan dan ibunya segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani. Rick juga sempat ditanyai oleh pihak kepolisian mengapa ibunya melakukan hal tersebut. Rick pun mengakui bahwa ibunya memang telah kecanduan barang haram. Listen, we have a potential homicide investigation here. What does opprobrious mean? Knows who else? Billy would be pissed I was plowing his money. When Nina Pennington finds out. On to these. Yeah, fine. I had no choice. Scene kemudian flashback 2 minggu sebelum kejadian tersebut. Rick adalah seorang anak cupu yang belum pernah melakukan mabar push rank dengan wanita manapun, kecuali dengan tangannya sendiri. Rick mempunyai wanita idaman yang sudah ia incar sejak dulu. Namanya adalah Nina, seorang ciwi populer dan pintar di kelasnya. Sayangnya, Rick gak pernah berani mengungkapkan perasaannya kepada Nina. Bisa dibilang, Rick ini tinggal di dalam lingkungan keluarga yang kurang baik. Ibu Rick adalah seorang pecandu bubuk surga dan minuman-minuman haram. Steve, kakak laki-lakinya adalah seorang pengacara alias pengangguran banyak acara. Chris, kakak perempuannya bekerja sebagai penari di warkop malam. Hal itu dilakukan Chris demi bisa mengumpulkan uang untuk berkuliah di salah satu universitas terbaik di kota mereka. Ayah mereka adalah seorang yang tidak bertanggung jawab dan tidak pernah menafkahi keluarganya. Beliau juga hobi selingkuh dan suka main serong sana-sini. Ben, Joseph wants his tape back. Grounded! Okay. Mom, did you leave the toilet? You watch. I'm gonna divorce him the track marks and watch your mouth. And I got Untuk mendapatkan uang jajan, sehari-hari Rick bekerja sebagai asisten untuk seorang pria bernama Jimmy. Jimmy adalah manajer warkop malam, tempat di mana Chris juga bekerja di sana. Hari itu Jimmy menyuruh Rick untuk mencari seorang penari bernama Cheris yang bolos kerja. Rick pun mendatangi rumah Cheris yang seketika panik karena bangun kesiangan. Cheris pun berjanji akan memberikan pekerjaan tiup untuk Rick jika Rick mau menyelamatkannya dari amukan Jimmy. Rick yang belum pernah merasakan sensasi itu pun dengan senang hati menerima tawaran Cheris. Setelah itu, Rick pun langsung berlari kegirangan ke rumah sahabat baiknya yang bernama Billy. Kebetulan yang membukakan pintu adalah Pamela, ibu Billy, yang walaupun usianya sudah matang, tapi masih cantik dan seksi abis. Sesampainya di kamar, ternyata Billy lagi solo push rank. Ceritanya mereka berdua ini sama-sama murid cupu, yang belum pernah begituan sama cewek. Dan mereka berdua ini sangat penasaran, ingin merasakan gimana sih rasanya bercocok tanam. Setelah Rick menceritakan apa yang dialaminya barusan, Billy pun sedikit merasa iri. Tanpa mereka sadari, ternyata Pamela menguping pembicaraan mereka berdua dari luar. Entah kenapa Pamela kemudian menyuruh Billy pergi ke warung untuk membeli garam. Setelah Billy pergi, anehnya tiba-tiba Pamela mulai modus tipis-tipis kepada Rick. Pamela yang mendengar pembicaraan tadi pun ternyata ingin memberikan pengalaman baru dalam tanda kutip kepada Rick. Awalnya Rick menolak, tetapi akhirnya dia pun tergoda juga. environment. I want to be your teacher. No. Girlfriends. I can say, I'm doing the best I can. What everyone would say if they knew. Keesokan harinya, Rick pun panik saat semua orang mengetahui bahwa dia telah bercocok tanam dengan Pamela. Ibunya tidak sadarkan diri seperti scene di awal film tadi. Billy muntah-muntah setelah mengetahui hal tersebut. Dan bapaknya Billy untungnya sih masih gak tahu. Saat di sekolah, tiba-tiba seorang anak culun bernama Carlis mendekati Rick dan Billy. Walaupun culun begitu, dia ternyata adalah seorang anak mafia. Carlis yang mengetahui Rick menyukai Nina pun menantang Rick. Jika Rick bisa menjadikan Nina pacar dalam waktu seminggu, maka Rick akan mendapatkan $1.000. Tetapi jika tidak, Rick harus membayar $1.000 kepadanya. Merasa harga dirinya tersenggol, Rick pun tanpa babi bu langsung menyetujui taruhan tersebut. $1,000 I'm a dead man. Relax. You're having a holy vision. Saint? What are you doing in the boys' bathroom? You're being poked. I'm here to help. Judy, I'm a saint. The biggest in the world. Kevin waited a week to tell him that it was a broom handle that took it. Wait, Seen who? it's a sign from God.
However, I doubt if you'll want them. Mr. Stevens. Well, that was V. Saat di kelas, gurunya tiba-tiba terkena serangan jantung dan berpulang ke dunia anime. Akibatnya kelas hari itu pun dibubarkan dan mereka semua diizinkan untuk pulang lebih cepat. Rick kemudian mulai merencanakan bagaimana cara mendekati Nina. Yang bikin susah, ternyata Nina sudah mempunyai pacar. Namun seperti semesta berpihak kepadanya, Nina dan pacarnya tiba-tiba bertengkar di hadapan Rick. Semangat Rick langsung bergobar saat itu juga. Dan dia pun langsung mengejar Nina. Dia mengajak Nina untuk datang bersamanya ke pemakaman Pak Guru. Keesokan harinya, Rick ditemani dengan Billy, akhirnya bisa ngedate bersama dengan Nina. Ya, walaupun first date mereka datang ke pemakaman orang, tapi Rick tetap merasa senang. Saat mereka akan turun dari mobil, tiba-tiba Take my mind off things, you know. mobil ibunya Rick pun rusak dan harus dibawa ke bengkel. Other crewmen? Richard, I am so... Her deviled eggs were absolutely sinful. Plus, these sisters have taken a vow of silence, so... In this place. That is the best you can do? Eggs and bacon, whipped cream. So I go out for some Korean barbecue. Probably a leg. Untuk membayar biaya bengkel, Rick harus bekerja untuk Jimmy. Jimmy menyuruh Rick untuk membeli bubuk surga dan mengantarkannya ke hotel tempat Jimmy menginap. Biar sekalian ngedate, Rick berniat untuk mengajak Nina jalan-jalan sekalian nganterin pesanan Jimmy. Namun karena mobil ibunya masih di bengkel, Rick pun terpaksa meminjam mobil milik Pamela. Ya, walaupun sebelum minjam, Rick harus mencangkul kebun apem Pamela terlebih dahulu. Mrs. Bender. Company, and he'll bring his new camera. Did you hear about debauchery? Well, then where are we going? He said 8:30. Malam harinya mereka bertiga pun akhirnya pergi. If it wasn't him, it looked just like him. A second. I thought girls could only be nuns. You sure you wouldn't rather just be on American Idol or something? She sees that then. She's gonna kill me. Jimmy, open up. Sesampainya di hotel, Rick langsung menyerahkan pesanan Jimmy. The vomiting cobra. Oh, by the way, go yourself. Saat akan pergi, Rick melihat mobil ayahnya yang ternyata terparkir di hotel tersebut. Rick yang udah gedek banget sama kelakuan bapaknya pun berniat untuk mempergokinya. Betapa terkejutnya Rick saat mengetahui bahwa ayahnya sedang main bertiga bersama dengan ayah Billy dan seorang wanita panggilan. Setelah mempergoki hal tidak senonoh tersebut, Rick dan Billy menginterogasi ayah mereka. Rick dan Billy yang shock campur jijik cuma bisa melongo melihat kelakuan ayah mereka. Bayangin aja, bapaknya sendiri lagi main proyek gabungan dalam tanda kutip, bareng bapaknya temen dan tante panggilan. Akhirnya, bapak-bapak itu membuat kesepakatan dengan anak mereka masing-masing agar tidak menceritakan tentang kejadian malam itu kepada istri mereka. Setelah itu, Rick pun meminta maaf kepada Nina karena harus menyaksikan kejadian tersebut. Rick juga meminta maaf karena acara ngedate malam itu gagal total. Untungnya Nina memakluminya dan mau memaafkan Rick. Your son of a bitch father were last night. Don't even try. What is it with the men in this family? Figures he wouldn't be here to face the music. Where are you going? What do you mean, where am I going? What? Vodka? Nice. Good, I probably won't even need that long. Hey, Billy. Keesokan harinya di sekolah, mereka kedatangan guru pengganti untuk menggantikan Pak Guru yang berpulang ke dunia anime. Anehnya, si guru pengganti pun seakan-akan terkena kutukan dan ikutan menyusul ke dunia anime. Kelas hari itu pun akhirnya dipulangkan lebih awal. Without anyone saying anything. You're on. 30 seconds. Mr. Apgar, I for one clearly feel traumatized. I am going to drop an official school policy. Tak lama kemudian, Rick dan Billy dipanggil ke ruangan kepala sekolah karena sempat membuat onar di kelas. Saat kepala sekolah keluar ruangan, mereka menemukan foto ciwi-ciwi yang sedang berganti baju. Ternyata si kepala sekolah ini memasang CCTV di ruangan ganti ciwi-ciwi. Mereka pun akhirnya membuat kesepakatan dengan Pak Kepala Sekolah. Rick tidak akan membocorkan tentang foto-foto tersebut dengan catatan mereka berdua tidak mendapatkan hukuman. Stevens and Bender. Oh, well, at least you got that smoking hot picture of Nina.
I haven't even. Besides, I'll be getting the real thing soon enough. Hey, Cornholer's still doing here. And because I figured he could do better. Information they were helping amend school policy. This priest thing, is it just for the get into heaven free card? You're hot. Setelah itu, Rick kembali menemui Nina dan mengajaknya jalan-jalan. Nina pun dengan senang hati menerima ajakan dari Rick. See you tomorrow. Hey, Sesampainya di rumah, Rick menghubungi pihak bengkel untuk menanyakan tentang mobil ibunya. Sialnya, mobil ibunya masih belum selesai diperbaiki. Pihak bengkel pun akhirnya menawarkan kompensasi dengan meminjami Rick sebuah mobil. Rick pun langsung memilih merek mobil termahal yang mereka punya. Ya, tahulah ya, tujuannya adalah biar Nina kesemsem dan merasa kagum sama Rick. they're loaning me an Aston Martin. Knock yourself out. Yeah. Really? No. Yeah, after Meals on Wheels, I'm gonna go down to the shelter. Malam harinya, mereka bertiga pun langsung jalan-jalan malam menggunakan mobil sport mewah sewaan Rick. Sialnya, di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dihentikan oleh polisi. Ternyata, mobil yang mereka kendarai adalah mobil milik seorang mafia. Alhasil, Rick pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Rick ditanya mengenai bagaimana dia bisa memakai mobil milik seorang mafia. Rick pun mengatakan bahwa dia meminjam mobil tersebut dari sebuah bengkel. Of the head of the Lithuanian mafia. Tell me this happened. I've been retained to represent Mr. Stevens. Beruntungnya, Rick didampingi oleh seorang pengacara baik hati bernama Anne. I've gotten off more guys than I care to remember. How do you Just like we practiced. a gift from a mobster? Well, father is currently on business. And I'm going to make some phone calls right here. Setelah semalaman yang melelahkan menginap di kantor polisi, Rick pun akhirnya dibebaskan. Setelah dibebaskan, Rick pun berterima kasih kepada Anne. Sebagai rasa terima kasih, Rick pun mengantarkan Anne pulang. Sesampainya di apartemennya, Anne menyuruh Rick untuk mampir terlebih dahulu. Kali aja bisa mabar push rank legenda mobile dulu. Namun Rick menolak dan memilih untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rick bertemu dengan Chris yang sedang mengadakan pesta. Rick pun mempunyai ide untuk mengundang Billy dan teman-temannya. Take it slow. They're on the pillows, Rick. I mean, you getting into Stanford. Big Mom's super sad. You don't think your sister's gonna be pissed that you... Some of you guys are having a party. Tell her what? Drinks? Tidak terkecuali Nina, yang juga datang ke pesta malam itu. Rick pun kemudian mengajak Nina untuk mojok di kamarnya. Mereka berdua banyak mengobrol dan saling mengenal satu sama lain. My parents are always away too. Oh, I didn't know. I'm sorry. No, it's scared and confused as we are. Maybe you should. It's the symbol of St. Francis of Assisi. It actually fell from the sky. Di saat mereka berdua mulai terbawa suasana dan akan mabar push rank, tiba-tiba Pamela datang dan meminta jatah kepada Rick. Mengetahui hal tersebut, Nina pun langsung ilfeel dan pergi dari sana. Suasana juga mulai tidak kondusif karena polisi menggerebek rumah mereka. Rick pun berusaha mengejar Nina. Namun Nina yang muak dengan Rick pun tidak bisa menahan emosinya. Saat hendak menggampar Rick, tiba-tiba Nina pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Billy dan beberapa orang di sana juga ikut diamankan. I need some backup. So I can't know anything about the camera in the girls' locker room. A cop planted a couple of grams of coke on me. Contact my attorney. Beautiful tits. Are you out too? We'll be free within the hour. great, great. Yeah, it's great. Yeah. Sorry to wake you. Left. No money left. We collected like a whole shoebox full. A cavity search, which would save me a trip to the. Namun tidak dengan Rick. Rick pun kemudian menemui Nina yang sedang ditahan di kantor polisi. Nina yang sudah terlalu marah dengan Rick pun mengusirnya dari sana. Nina juga menyuruh Rick untuk menjauhinya dan tidak pernah menemuinya lagi untuk selamanya. Karena Nina sudah terlalu kecewa dengan Rick. I liked you because I thought that you were different. Take responsibility for your actions and accept that something. You go. Cops arrested Dad because you told them that he Godfather's daughter. sold it for $1,000 and $1,200. I lost my job. I spent the night in a Lithuanian jail. Crabs.
Great. Buenos. Forgive me, Father, for I've sinned. It's been like... Rick yang diperlakukan seperti itu oleh cinta pertamanya pun otomatis galau maksimal. Rick pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke gereja dan melakukan pengakuan dosa. Dia mengaku kalau sudah beberapa kali mabar pusreng dengan ibu temannya. Anehnya, sang pastor tiba-tiba marah karena ternyata dia juga pernah mabar dengan Pamela. That is so funny. Saat Rick berada di rumah, Pamela pun tiba-tiba datang dan kembali meminta jatah mabar. Namun kali ini Rick menolak dengan tegas dan ingin berhenti melakukan permabaran itu. Rick ingin benar-benar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. I had no idea that you felt this way, Richard. I should try something new. Thank you for everything. Where is she? To the furnace about 20 minutes ago. Mothers always know. She did know that. Rick kemudian mengunjungi ibunya yang sedang direhabilitasi di rumah sakit. Ibunya pun menyarankan Rick untuk berani menyatakan perasaannya yang sejujurnya kepada Nina. Do you know where I can get some of that? Messing everything up, right? You Pam Bender thing, it caught me. Cannot be undone. Only get one chance. Don't feel like your father. It's like the first time we've had a conversation where you're... All right, here we go. Thank you. I was to make this bed in the first place, and... Trying to meet with me. At the rate your family and friends keep going to... Pada akhirnya Rick kalah taruhan. Untuk membayar taruhannya, Rick meminta pekerjaan kepada Anne. Rick juga meminta tolong kepada Anne untuk membebaskan Billy dan Nina dari penjara. How much do you have? That can be the down payment, and for the rest... Well, Billy, you are my best friend. Say, it wasn't a broomstick that took his butt, Cherry. Of course I was, darling. Who are you? Thanks. Okay. Bye, Rick. A rather incriminating letter to you from Father. I thought you should have it back. Thanks. Well, she's going to Stanford first. It's a pretty big closet. And it's time. Nose. Besides, you work out your glutes like... Even though you didn't die, we still... Watch where you're walking! Are you okay? Di akhir film, terlihat Rick yang meminta maaf kepada Nina. Rick mengungkapkan perasaannya yang sejujurnya kepada Nina, bahwa Nina lah satu-satunya gadis yang dia cintai. Nina pun menyadari ketulusan Rick dan menerima pernyataan cinta dari Rick. Dan film pun tamat. Intinya, hidup Rick itu kayak domino. Sekali jatuh, semuanya ikut berantakan. Dari yang awalnya membantu ibunya yang kecanduan untuk sembuh, malah nyemplung ke drama mabar pucreng sama ibu temennya sendiri. Pernah ditangkap polisi, sampai ngaku dosa ke pastor yang ternyata rekan mabar juga. Dari Rick, kita belajar kalau hidup udah kayak sinetron tukang bubur naik haji yang 1000 episode gak kelar-kelar. Jangan panik, tinggal ubah channel, bertobat, dan semoga dapat Nina versi kamu. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis, jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys.